Ulang lagi nih friends, manggil-manggil Bayu, Bayu, Bayu. Nah akhirnya Bayu nyariin dong sumber suara dari mana. Nah pas dilihat, semakin ngedeket. Nah si Bayu ini terus ngedeketin suara dari mana friends. Nah setelah dideketin dia ngeliat perempuan berdiri di bawah pohon mangga friends, sambil melambaikan tangan kayak gini. Bayu. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gimana friends? Kabarnya kalian semua sehat semua kan? Gak ada yang sakit dan pastinya gak ada yang galau di sini ya kan? Karena di sini bukan tempatnya itu galau-galauan friends. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan ngebawain cerita tentang cerita horor arwah penasaran atau arwah gentayangan dari sesosok pengantin muda friends. Gimana ceritanya? Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa untuk like video ini friends ya. Karena udah nge-like nih, udah pasti friends itu lancar banget ya friends ya. Jangan lupa untuk follow juga karena udah follow nih friends, udah pasti ya friends ya, dipermudah di segala aktivitasnya friends ya. Kalau nggak follow jangan harap ya friends ya. Oke, so tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, cerita dimulai dari awal 2016 ya friends ya. Jadi ada sosok kekasih ya bernama Bayu dan juga Rini friends. Nah si Bayu dan juga Rini ini dia sudah menjalani pacaran itu selama kurang lebih 5 tahunan ya friends ya. Jadi 5 tahunan mereka berpacaran ya, lumayan lama ya friends ya. Jadi mereka berdua ini ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu langsung nikah gitu loh friends. Nah kebetulan umur si Bayu ini itu udah menginjak 24 ya friends ya, sedangkan si Rini ini baru 21. Nah tapi mungkin karena mereka ini sudah ngerasa pengen ke jenjang yang lebih serius dan juga yang lebih menantang gitu loh, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk menikah friends. Nah akhirnya ditentuan lah friends tanggal menikah ini. Nah dicari dong sama si Rini juga Bayu ini, mereka ini nikah cocoknya di tanggal berapa sih gitu yang enak gitu loh. Nah sebelumnya tanpa Bayu tahu, ternyata si Rini udah punya penyakit friends, udah punya penyakit usus buntu ya friends ya. Si Rini ini udah punya penyakit usus buntu tanpa si Bayu ini tahu friends. Kenapa? Karena selama mereka berdua ini pacaran selama 5 tahun, Rini ini nggak pernah cerita apa-apa gitu. Dan juga penyakitnya ini itu baru terjadi sekitaran 5 bulanan gitu loh friends. Jadi belum terlalu lama gitu loh. Nah singkat cerita akhirnya mereka ini berencana menikah pada hari Jumat friends. Nah pada hari Jumat mereka sudah istilahnya prepare lah ya, udah tahu tanggal ditetapkan. Dan kebetulan pada saat itu tahun 2016 bulan November ya friends ya, tanggal 23. Nah akhirnya mereka berencana nikah itu di hari Jumat 2017 bulan Februari friends. Mereka ini merencanakan untuk menikah gitu loh. Nah akhirnya sebelum mereka menikah ini, mereka ini prepare gitu loh friends, prepare segala macem. Si Bayu ini mengumpulkan uang buat resepsi dan juga buat mahar, dan si Rini ini menyiapkan bekal juga gitu loh, mental ya kan, fisik, banyak lah pokoknya, semuanya itu saling melengkapi dan juga saling menyiapkan gitu friends. Nah kebetulan si Rini ini bekerja sebagai apa ya, kasir Indomaret gitu loh. Si Rini ini bekerja sebagai kasir Indomaret dan si Bayu ini seorang ojek online gitu loh friends. Si Bayu ini seorang ojek online. Nah mereka ini lumayan harmonis ya, bisa dikatakan lumayan harmonis dan juga deket banget lah pokoknya mereka berdua ini gitu loh. Maksudnya itu tidak pernah sama sekali kayak cekcok ataupun saling adu argumen terus sering bentak-bentakan, itu nggak ada friends ya. Walaupun pada umumnya ya friends ya, setiap hubungan itu kan pasti kan ada lika-likunya gitu loh ya. Ternyata dan ini hubungan si Bayu dan juga si Rini ini alhamdulillah selama 5 tahun baik-baik aja gitu friends. Dan memang si Bayu ini terkenal penyabar juga ya, dia itu penyabar dan juga selalu mengalah gitu loh si Bayu ini. Nah akhirnya bertahan lah selama 5 tahun ini dan berencana melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah mereka berdua ini friends itu suka banget nongkrong di alun-alun kotanya mereka loh friends. Nah mereka berdua ini sering banget setiap malam minggu pokoknya
mereka berdua ini selesai kerja dan juga besoknya Minggu itu libur. Nah, mereka ini sedang menghabiskan waktu bersama di sana, friends. Nah, kebetulan Bayu ini juga punya hobi, friends. Si Bayu ini punya hobi nembakin burung ya, si Bayu ini. Jadi ketika malam dia itu nyari tupai atau burung, ditembakin. Emang dia hobi aja gitu loh, nembak-nembakin hewan-hewan kayak gitu friends. Dan dalam tanda kutip hewan-hewan yang nggak dilindungi ya, friends ya. Jadi emang liar aja gitu loh, kayak burung. Terus pokoknya yang bisa dimakan juga gitu loh. Kadang juga sering nembakin tikus ya kan, yang hama-hama gitu, karena kebetulan mereka ini rumahnya di pedesaan, friends. Nah, karena memang mereka ini sering nongkrong di situ ya, friends ya. Nah, mereka ini punya langganan, friends. Langganan ya kayak tempat tongkrongan, tapi bukan angkringan ya, kayak mirip angkringan gitu loh. Nah, mereka tuh sering nongkrong di situ, friends. Saking seringnya mereka ini nongkrong, mereka berdua ini, si abang-abangnya ini, Mang Asep ini sampai paham, friends. Sampai paham dan juga apal namanya mereka berdua ini, friends. Nah, oke, hari mulai berlalu, tahun sudah berganti. Nah, bulan ditunggu-tunggu akhirnya tiba, friends. Bulan ditunggu-tunggu akhirnya tiba. H1 sebelum mereka pernikahan, si Boyo ini senang banget itu loh, friends, rasanya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba gitu loh, friends. Nah, akhirnya hari H pun tiba, friends. Nah, setelah hari H tiba, si Bayu dan juga si ini akad. Intinya sudah selesai semua selama 3 hari ya, friends ya. Selama 3 hari berarti kan dia selesai di hari Minggu ya, friends ya, karena mereka ini menikah di hari Jumat gitu. Nah, sudah selesai semua, enak semua, terkendali gitu loh, friends. Nah, akhirnya seneng ngomong mereka. Lumayan seneng ya kan, mereka berdua ini lumayan seneng dan juga emang bahagia banget gitu loh, friends. Nah, mereka berdua ini berencana berencana bulan madu di Bali gitu loh, friends. Mereka berdua ini berencana bulan madu di Bali. Nah, singkat cerita akhirnya mereka sudah menikah juga dan sudah hampir dari akad pernikahan itu maju ke depan tuh hampir semingguan gitu loh, friends. Nah, hampir semingguan akhirnya mereka berdua ini berangkat ke Bali, friends. Nah, mereka belum ada di sana, friends. Asik-asikan sini ini ke pantai dan juga banyak juga mengabadikan momen gitu loh, momen yang spesial dan juga banyak lah pokoknya di situ kenang-kenangan indahnya. Nah, akhirnya mereka pulang lah, friends lah. Akhirnya bulan berganti, ternyata Sirini ini dikaruniai buah hati, friends. Nah, Sirini hamil gitu loh, friends. Nah, sontak di situ Bayu seneng banget dong, friends, karena kan di setiap pernikahan itu kan yang paling ditunggu gitu kan adalah kehadirannya sosok anak gitu loh, friends. Nah, mereka berdua ini seneng gitu loh, karena dikasih titipan atau dikasih rezeki ya kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Nah, saking senengnya mereka ini sampai berpelukan gitu loh, friends. Berpelukan lah intinya, berpelukan, seneng sekali kan karena emang euforia. Nah, senang sekali, friends. Nah, setelah senang sekali disitulah Bayu kerja lebih giat lagi gitu, friends. Yang tadinya dia berangkat kadang jam 9, dia udah berangkat jam 7, friends. Jam 7 pagi dia berangkat si Bayu ini. Dan biasanya kan Bayu kan berangkat jam 9, pulang jam 5. Nah, Bayu ini kadang sampai pulang larut malam, friends. Saking semangatnya, saking dia itu gregetnya gitu loh, greget untuk menyiapkan dana buat besok untuk kelahiran gitu loh, friends. Nah, akhirnya apapun yang Rini minta, dikalakan namanya orang hamil itu kan pasti kan dia ngidam ya, friends, yang ngidam apapun itu, kayak satean usus lah, terus sate gagak lah, apakah pokoknya banyak lah intinya ngidam-ngidam yang aneh-aneh gitu loh, yang lu kepala botak lah, banyak lah pokoknya. Nah, diturutin semua sama si Bayu, walaupun Bayu kadang malu ya kan si Bayu ini, tapi diturutin lah. Nah, akhirnya hal yang ditunggu-tunggu pun tiba, friends. Nah, si Bayu ini lahir gitu loh. Nah, si Bayu ini lahir dan mereka berdua memang seneng banget gitu loh kehadiran buah hati ini. Nah, dinamain Laura siapa gitu, saya lupa gitu, friends. Dinamain Laura lah intinya gitu. Nah, setelah dinamai anaknya dibawa pulang lah, friends lah. Nah, selang 3 bulan dari proses lahiran ini, friends, tiba-tiba Sirini ini jatuh sakit gitu loh, friends. Sirini jatuh sakit dan juga lemes gitu loh, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Panik dong si Bayu ini, panik. Nah, akhirnya si Bayu ini dibawalah sama si Bayu ini ke rumah sakit gitu loh. Dibawalah sama si Bayu ini ke rumah sakit untuk menjalani perawatan gitu, friends. Nah, setelah menjalani perawatan, akhirnya tanya dong si Bayu ini, tanya sama dokter, vonis penyakitnya ini apa sih? Vonis penyakitnya Sirini ini apa sih gitu loh. Nah, dokternya bilang bahwa Sirini ini ternyata
sudah mengalami usus buntu atau sudah sakit usus buntu itu lumayan lama gitu loh, sudah setahunan gitu loh. Nah tanpa si Bayu ini tahu gitu loh friends. Nah aneh kan. Nah akhirnya ditanyain dong si Rini nih, walaupun di situ posisi lemes dan juga Bayu juga sedih banget ya, nangis karena di situ kan. Kenapa intinya si Rini ini nggak mau bilang sama Bayu gitu loh friends. Nah ungkapan si Rini ini bikin sedih gitu loh friends. Jadi si Rini ini ibaratnya nggak mau gitu loh, nggak mau jadi pikirannya si Bayu ini gitu loh friends. Jadi Rini ini nggak mau jadi beban pikirannya si Bayu kalau si Bayu ini sampai tahu kalau Rini ini punya penyakit usus buntu gitu loh friends. Nah situ sontak sedih dong si Bayu ini, karena si Bayu ini merasa gagal menjadi sosok ayah gitu loh. Seorang suami itu merasa gagal lah intinya, nggak bisa jagain si Rini ini gitu loh friends. Wait friends, sebelum kita lanjut kitanya, jangan lupa untuk ngopi dulu friends. Bismillahirrahmanirrahim. Nah karena si Rini emang sudah apa yang ngerasa gagal, si Bayu ini ngerasa gagal dan juga mungkin sedih ya. Di situ Bayu tuh sempet nangis lah friends. Nah nangis ya, umumnya apa ya, seseorang kalau udah emang sayang maupun itu keluarga maupun itu kekasih, ya kan, semua itu pasti kita sedih gitu friends. Apalagi seseorang laki-laki, bukan laki-laki itu nggak bisa menangis, bukan ya, jadi bisa aja tapi nggak sering menangis kayak perempuan gitu loh kan. Nah itu akhirnya lumayan lama si Rini ini dirawat di rumah sakit sekitaran 10 harian gitu loh friend. Nah sekitaran 10 harian. Nah pas di 10 harian ini friends, Rini ini ngomongnya udah ngelantur gitu loh. Jadi udah ngelantur ya, umumnya kalau orang tuh mau nggak ada itu gimana ya, jadi ngomongnya suka aneh-aneh gitu loh friends. Nah si Rini ini pesan lah sama si Bayu ini bahwa ketika suatu saat ini semisal gitu loh, semisal si Rini ini sampai meninggal ataupun ibaratnya nggak bisa bertahan gitu loh, ini nitip Laura sama si Bayu, tolong dijaga intinya jaga sebisa mungkin, sejaga mungkin, seaman mungkin gitu loh. Nah disitu kaget dong si Bayu ini mencoba menguatkan si Rini ini friends, agar apa ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh ya. Nah akhirnya setelah ngomong gitu istirahatlah si Rini ini. Nah pas malamnya friends, si Rini kejang-kejang gitu loh friends. Si Rini kejang-kejang karena emang semakin hari semakin apa ya, memburuk keadaannya si Rini ini kejang-kejang friends. Kejang-kejang yang sangat ya nggak terlalu gimana, kejang-kejang lah, umumnya orang kejang-kejang lah gimana ya kan. Nah kaget dong si Rini ini, si Bayu ini kaget dong. Akhirnya teriak-teriak lah si Bayu ini manggil suster. Nah akhirnya karena lumayan lama susternya Bayu ngamuk friends, teriak-teriak dia, pokoknya teriak-teriak, paus maksimum itu teriak-teriak sampai seluruh dunia pun tahu gitu. Teriak-teriak pokoknya si Bayu ini teriak-teriak gitu loh friends. Nah setelah teriak-teriak datang lah suster ini friends, datang membawa keranda gitu loh. Enggak, suster ini datang membawa astagfirullahaladzim, sorry friends, suster ini datang membawa peralatan gitu friends. Nah akhirnya yang kayak setrika tau gak sih, yang duk gitu buat dada tuh kan. Nah dipompa lah sama dokternya nih. Pertama nggak bangun. Nah si Bayu ini di situ menaruh harapannya sangat besar gitu friends ya kan. Apalagi itu istrinya kan, nggak mungkin kan si Bayu tiba-tiba udah biar mati aja, nggak mungkin kan. Bayu ini menaruh harapan yang sangat besar gitu friends pada istrinya ini, semoga istrinya baik-baik aja dan juga bisa selamat gitu loh. Nah terus lah digituin sama dokter, berusaha dokter sampai 3 kali nggak ada tanda-tanda bahwa si Rini ini bisa terselamatkan friends. Nah di situ ya friends, si Bayu ini sangat-sangat apa ya, terpukul gitu loh friends. Si Bayu ini sangat-sangat terpukul. Diam sejenak, si Bayu ini nunduk karena pada saat itu dia kacau lah, ini chaos banget pikirannya. Dia keluar, dia senderan meratapi nasib ya kan, habis itu udah nangis friends. Nangis, dia bingung ya kan, karena si Laura ini posisi masih dalam 3 bulanan gitu loh friends. Yang harus apa ya, yang harus bukan yang harus, yang membutuhkan sosok seorang ibu gitu loh friends, yang paling membutuhkan sosok seorang ibu. Pada saat kan 3 bulan masih kecil banget ya kan. Nah bingung dong di situ Bayu friends. Di situ Bayu bingung. Sebenarnya si Bayu ini belum bisa mengikhlaskan gitu loh friends kepergian si Rini ini friends gitu loh.
Ya ibaratnya kalau kita ditinggal pacarnya kadang kan jarang ya bisa mengikhlaskan gitu asik enggak. Apalagi seorang istri gitu loh. Si Bayu ini sebenarnya nggak ikhlas gitu friends. Tapi mau gimana lagi, ini semua sudah takdir Tuhan gitu loh friends. Ya udah, si Bayu ini mencoba menenangkan diri. Akhirnya Bayu ini ke musola, dia di situ sholat hajat ya friends. Mau sholat banyak kan, sholat sunnah. Di situ dia minta ibaratnya apa ya, ketabahan hati gitu friends, kekuatan untuk melewati ini semua. Dan akhirnya Bayu ini lumayan tenang. Di situ dia mujadah, di musola mujadah sambil menunggu waktu subuh karena memang dia saking sedihnya gitu friends. Jadi semua kesedihan dicurahkan kepada sang pencipta gitu loh friends. Nah keren. Nah setelah dicurahkan semua kesedihannya, tenang, lumayan tenang situ hati Bayu ini lumayan tenang. Intinya gak mungkin Allah berikan cobaan seperti ini kalau Bayu ini gak mampu untuk melewatinya gitu loh, ungkap si Bayu di dalam hati. Nah akhirnya waktu subuh pun tiba friends. Nah waktu pun subuh tiba, akhirnya diurus lah jenazah si ini diurus sama rumah sakit. Akhirnya si Bayu ini pulang, ya kan dicuciin di situ gitu, dicuciin. Pulanglah si Bayu ini ke kediamannya gitu loh. Nah setelah pulang lumayan ramai di situ friends, banyak warga-warga yang ngumpul gitu menunggu kedatangan si Bayu dan juga jenazah si istrinya Bayu ini atau si Rini ini. Nah sebenarnya bingung di sini Bayu, si Rini ini mau dimakamin di rumahnya di daerah si Rini atau di rumahnya si Bayu gitu. Nah tapi dari pihak keluarga si Rini meminta bahwa si Rini dimakamkan dekat ayahnya gitu loh friends. Karena kebetulan ayahnya Rini sudah lumayan lama meninggal ya kan, waktu Rini itu masih kelas 1 SMP gitu loh. Nah akhirnya ya udahlah, yang penting Bayu mikir istrinya ini bisa tenang gitu loh friends, bisa tenang lah. Akhirnya dibawalah di situ, dibawa. Nah sudah lumayan lama ya, lumayan rame gitu friends, banyak keluarga yang menunggu di situ, sanak saudara dan juga bapak ibunya dari si Rini, bapak ibunya si Rini dan juga ada bapak ibunya dari si Bayu ya kan. Nah tunggu di situ. Nah ketika jenazah ini datang friends, datang mau dimakamkan gitu loh ibaratnya, pecah lah di situ friends, pecah tangisan intinya, pecah tangisan ya, sedih lah gitu intinya friends, sedih banget gitu loh, sedih. Keluarga pada nangis dan juga saudara-saudara juga pada nangis, tetangga juga pada nangis karena memang Rini terkenal sangat baik sekali friends. Rini ini baik banget sih Rini. Nangis banget di situ, semua nangisan ya kan. Akhirnya ya udahlah, si Bayu ini ngomong intinya, mau gimana pun caranya kita harus ikhlas gitu loh, karena semua ini memang sudah takdir Tuhan gitu. Padahal sebenarnya Bayu ini belum bisa menerima gitu loh friends, belum bisa menerima kepergian si Rini ini. Tapi si Bayu ini mencoba menguatkan seluruh keluarganya ini dan juga dirinya sendiri gitu loh friends. Nah akhirnya di situ diurus jenazahnya si Rini ini, disolatin ya kan. Setelah disolatin, diasinin, habis disolatin. Nah setelah disolatin akhirnya si jenazah si Rini ini dimakamkan ya friends ya, dimakamkan. Nah nangis dong situ, pokoknya pecah banget friends, nangis itu friends, pecah banget ya kan. Nah akhirnya dimakamkan jenazah si Rini. Nah kebetulan si Bayu ini yang mengazani gitu friends, yang mengazani. Gimana gak sedih loh friends, bayangin ibaratnya nikah baru setahun gitu kan, tiba-tiba ditinggal pergi sama istrinya. Gimana coba kalau kalian yang ngerasain kan, sedih banget kan pasti. Jujur gue juga kalau ngerasain juga sedih banget gitu. Ya udahlah, setelah semuanya selesai akhirnya tahlilan, kapan biasa kan tuh tahlilan gitu loh. Jadi malam pertama sampai malam ketujuh tuh biasanya kalau di daerah kampung gitu ya friends, khususnya daerah Jawa Tengah itu kan tahlilan gitu ya, tahlilan 7 hari 40 hari, 100 hari, beberapa hari gitu, 1000 hari kayaknya. Nah tahlilan lah friends, setelah tahlilan kan biasanya itu kan kalau ada orang meninggal kan bisa melek-melekan gitu loh friends. Nah melek-melekan tuh gak sih, kayak orang tuh jagain gitu loh, entah main kartu lah, banyak lah pokoknya, entah bergadang lah, entah cuma sekedar ngobrol lah, banyak pokoknya. Nah pada saat itu istirahat lah si Bayu ini sama bayinya ini sama anaknya di kamar. Sama anaknya di kamar, dan kebetulan kan di situ kan ada ayunan gitu loh friends, bukan ayunan sih yang biasa buat taruh bayi gitu loh friends, tapi bentuknya kayak gini buat anak gitu loh, yang bongkar pasang. Nah taruh di situ, bayi ini tidur gitu loh, sama ada kerodongnya biar gak dinyamukin bayinya. Nah tidur, bayi ini nangis friends, si bayinya ini nangis gitu loh,
Nah kebangun dong si Bayu ini. Nah kebangun, akhirnya Rinis, oh iya lupa, ternyata si Bayu ini belum bikin susu buat si bayinya ini gitu friends, belum bikin susu gitu loh. Nah akhirnya si Bayu ini bikin susu lah, bikin susu di kamar mandi. Posisi tuh lumayan rame di depan gitu loh, lumayan rame. Nangis, tiba-tiba kok bayinya berhenti nangis gitu loh friends. Nah berhenti nangis gitu loh, berhenti nangis. Dan setelah Bayu balik ke kamar, dia nih ngelihat sosok perempuan gitu loh friends. Sosok perempuan sedang apa ya, mainin ayunannya gitu loh. Duduk, karena sebelah kan ada kursi, duduk kayak gini, diempok-empok gini, pok 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 pok, tempatnya itu loh friends. Dan bayinya ini diem friends, nggak nangis gitu loh. Bayinya ini diem, nggak nangis, anehnya gitu loh. Dan Bayu ini ngelihat bahwa bingung loh si Bayu ini, siapa ini ya kan. Dan si Bayu ini langsung keinget friends, langsung keinget sosok Rini gitu loh. Dan sebenarnya ini wujudnya tuh nggak jelas gitu loh, karena kan dia kan menghadapi membelakangi Bayu gitu loh. Bayu cuma ngeliat rambutnya doang sama punggungnya gitu. Dan Bayu ini ngerasa bahwa ya udahlah, saya yakin sosok ini baik gitu loh buat anak saya, dan mungkin ini sosok ibunya gitu loh. Nah si Bayu ini cuma ngeliatin doang dari jauh, ngeliatin sambil dia ngeliatin sambil megang susu gini loh, sambil juga nangis, menesek apa ya, bukan nangis, enggak, meneteskan air mata gitu. Dia meneteskan air mata, dia ngeliat istrinya itu. Nah sedih dong. Nah setelah sedih, tiba-tiba hilang friends. Pas Bayu kedip, tiba-tiba hilang si Rini ini. Nah setelah hilang, si Bayu ini masuklah ke kamar. Masuk ke kamar, dia taruhlah susunya itu di meja dekat kasurnya. Istirahat lagi lah si Bayu ini. Nah dari dari 1 hari sampai 7 hari ini udah nggak ada kejadian aneh gitu friends, cuma itu doang. Nah karena si Bayu ini sumpah ya kan di rumah, dia nggak bisa ngelupain ngelupain si Rini. Sebenarnya yang dilupain tuh bukan orang itu susah friends, tapi momen-momen ketika si Bayu ini bersama si Rini ini yang paling susah dilupain gitu bagi si Bayu ini. Nah karena si Bayu ini hobinya nembak ya friends ya. Nah kebetulan diajak lah malam-malam nih friends, berdua sama si Mang Jaro. Nah Mang Jaro ini ngajak, daripada kasihan juga kan ngeliat si Bayu ini mungkin pikirannya kemana-mana gitu. Mang Jaro ngajak buat si Bayu ini nembak di daerah hutan gitu loh, daerah hutan dekat rumahnya. Nah karena emang mereka berdua ini sama-sama penghobi ya friends ya, akhirnya si Bayu ini ikut lah gitu. Nah ikut. Nah setelah ikut, berangkatlah si Bayu ini friends, berangkat menuju hutan tersebut. Nah setelah sampai di hutan tersebut, biasalah nembak-nembak ya kan, disuruh nembak-nembak. Nah nembak-nembak sampai akhirnya jam 3-an gitu loh friends. Si Bayu ini dan Mang Jaro ini mau untuk pulang gitu loh. Pulang karena besok itu dia mau nembak lagi dari sini gitu loh. Nah pulanglah si Bayu dan juga si Mang Jaro ini ke rumah masing-masing. Si Mang Jaro balik ke rumahnya, si Bayu juga balik ke rumahnya. Nah Bayu ini lupa friends bahwa itu apa ya, si Bayu ini punya bayi gitu loh friends. Nah lupa dia di situ. Akhirnya bergegas lah Bayu ini pulang, buru-buru dia lari friends, bawa santai lari kan ke rumah. Setelah dia sampai rumah, nggak ada tanda keanehan, bau bayinya nangis gitu loh friends. Nah bayinya nangis nggak ada. Nah pas Bayu ini buka pintu, dia naruh senjata, dia cuci muka, beres-beres, pokoknya kan habis di luar, situ kan ada bayi. Masuklah dia buka pintu. Pas dibuka pintu, di situ kaget. Sosok si Rini ini friends, itu lagi gendong bayinya kayak gini, sambil nyanyi. Gitu. Nah kaget itu dong Bayu, kaget lah, karena dia yakin sosok ini tuh sosok si Rini gitu loh friends. Dan dia juga nggak punya ketakutan sama sekali kepada sosok ini gitu loh friends, karena dia tahu sosok ini tuh Rini gitu loh friends. Nah nangis dong friends itu friends, nangis, pokoknya si Bayu nangis. Dia cuma bisa nangis ngeliatin Rini ini, nggak ngeliatin ke arah Bayu, dia cuma ngeliatin ke muka bayinya sama gue gitu. Nah gini. Dan Bayu ini nggak mungkin friends, dia tahu bahwa ini sosok Rini gitu loh. Si Bayu ini yakin bahwa sosok ini nggak mungkin sampai nyakitin anaknya gitu loh friends. Dan bener banget friends, anak itu diem gitu loh friends, diem, nggak nangis sama sekali gitu loh. Dia tinggal tidur lah sama si Bayu. Kebetulan kan lumayan agak jauh gitu loh friends, posisi kasur dan juga kursi. Dia tinggal tidur lah sama si Bayu ini, karena mungkin si Rini ini kangen gitu loh sama anaknya. Nah dia tinggal tidur. Pas paginya Bayu ini ngelihat si Bayu ini dalam keadaan posisi di dalam ayunan friends.
dalam ayunan gitu loh. Dan posisinya nggak nangis gitu loh friends, dia cuman bangun. Nah akhirnya dikasih susu, dikasih minum lah sama si bayi, dikasih susu. Setelah dikasih minum nggak ada apa-apa gitu loh friends, nggak ada tanda-tanda keanehan lah intinya, bayinya kenapa-napa nggak. Nah gitu loh friends. Nah, sampai pada puncaknya ketika pas malamnya Bayu ini nembak lagi friends. Nah kan Mang Jaro ngepisah lumayan jauh ya friends ya, sekitar 50 meteran gitu friends. Nah si Bayu ini ngedenger suara teriakan gitu loh, bukan teriakan sih, panggilan dari jauh, Bayu, Bayu gitu, dipanggil lah sama si sosok perempuan gitu loh. Nah dikira Bayu ini Mang Jaro gitu loh friends, dikira Bayu ini Mang Jaro, dicariin dong, Mang, manggil, enggak, karena lumayan agak jauh jaraknya 50 meteran gitu, enggak ayo. Nah akhirnya diulang lagi nih friends, manggil Bayu, Bayu, Bayu. Nah akhirnya Bayu nyariin dong sumber suara dari mana. Nah pas dilihat semakin ngedeket. Nah si Bayu ini terus ngedeketin suara dari mana friends. Nah setelah dideketin dia ngelihat perempuan berdiri di bawah pohon mangga friends, sambil melambaikan tangan kayak gini, Bayu, Bayu. Nah karena emang apa ya, saking kangennya mungkin si Bayu ini sama istrinya gitu, dihampirin sama si Bayu ini, dipegang tangannya gitu. Si Bayu ini nangis friends, si Bayu ini nangis, intinya nangis lah friends. Kenapa kamu pokoknya dicurhat segala pikir yang dalam pikirannya, dalam hatinya curhat. Kenapa kamu ninggalin aku gini, kenapa kamu sampai ninggalin aku gini, pakai banyak hal panjang ya friends ya. Nah nangis di situ friends, nangis. Dan si sosok ini atau si sosok Rini cuma bilang intinya si Rini ini nitip anaknya sama si Bayu gitu friends, dia harus bisa ngejagain, dia harus bisa ngerawat si anak Rini ini, si Laura ini sampai besar, jangan sampai si Rini ini merasa kekurangan gitu friends. Dan si Rini ini ibaratnya apa ya, memperbolehkan bahwa ketika si Bayu ini mungkin sudah bisa melupakan si Rini dan juga sudah bisa apa ya, tenang untuk si Bayu ini menikah lagi, nggak apa-apa gitu friends, dari sosok Rini ini gitu. Entah ini sosok Rini atau bukan, entah hanya mungkin jelmaan, nggak tahu ya friends ya. Nangis itu Bayu nangis, akhirnya nangis, tiba-tiba hilang friends. Nah hilang, jadi Bayu ini nggak apa-apa hilang. Nah hilang, ketemulah, dicariin karena Mang Jaro ini Bayu kemana gitu. Nah dicariin, nah pas ngeliat si Bayu ini di bawah pohon mangga sambil nangis, dideketin lah sama si Mang Jaro ini, dideketin, dipegang pundaknya, intinya tahu lah Mang Jaro ini mungkin si Bayu ini ngelihat sosok si Rini ini mungkin ya kan, udah dikuatin sama si Mang Jaro ini, udah nggak usah dipikirin, intinya nggak usah dipikirin apapun yang terjadi, udah ikhlas gitu, ikhlas. Dan akhirnya pulang lah mereka berdua ini friends. Dan setelah terakhir kalinya si sosok Rini dan juga si Bayu ini ketemu, nggak ada friends, nggak ada sama sekali tanda-tanda adanya sosok si Rini ini lagi gitu loh, nggak muncul gitu loh friends, nggak muncul. Dan sampai kurang lebih 5 tahunan si Bayu ini belum menikah friends. Dan akhirnya setelah 5 tahun tersebut si Bayu ini menikah lagi gitu loh friends. Dia baru bisa melupakan si Rini ini dan juga fokus merawat anak dulu kan pada saat itu sampai 5 tahun. Dan alhamdulillah saat ini si Bayu ini sudah sukses ya friends ya, jadi pengusaha gitu loh si Bayu ini. Oke, so thank you banget yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf friends ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lupa friends, buat kalian yang punya cerita horor ataupun pengalaman mistis, friends bisa langsung kirimin ke ceritanya di bawah Gmail bawah ini ya friends ya. Oke, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.